Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Man barang siapa arafa yang mengenal nafsahu akan dirinya. Jadi mengenal diri di sini, diri yang mana? Diri yang zahir atau diri yang batin? Sama, diri yang zahir dikenali, diri yang batin dikenali juga. Takat, maka sungguh dia akan mengenal akan Tuhannya. Qad apabila masuk ke fi'il madhi menjadi tahqiq, pasti maknanya. Siapa yang kenal diri pasti kenal Tuhan. Jadi qad ini masuk ke fi'il madhi. Arafa ini fi'il madhi. Siapa yang mengenal dirinya pastilah dia mengenal akan Tuhannya. Mau kada mau pasti itu. Kayak apa caranya mengenal dirinya tadi supaya kenal dengan Tuhannya? Tafsir daripada hadis ini adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu bil ajzi. Man arafa nafsahu, siapa yang mengenal dirinya bil ajzi, mengenal dirinya itu apa? Bil ajzi, lemah. Orang yang lemah, diri yang lemah. Faqad arafa rabbahu, maka dia mengenal Tuhannya. Bil quwwah, maka dia mengenal Tuhannya yang maha kuat. Kalau dia mengenal dirinya adalah makhluk yang lemah, berarti dia mengenal kepada Tuhannya yang maha kuasa, yang maha kuat. Itu caranya. Jadi mengenal diri ini mobil khusus dulu, mengenal diri ini adalah makhluk yang lemah. Kenal tuh dia kepada Tuhan yang maha kuat. Itu caranya dulu. Karena pada dasarnya dulu. Karena pada dasarnya diri kita ini adalah haula wala quwwata illa billah, tidak memiliki daya dan upaya melainkan billah, bima'unatillah, bi'aunillah, dengan pertolongan Allah. Itu pada dasarnya, Pak. Karena pada dasarnya diri kita ini selaku hamba Allah itu la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali billah, dengan Allah. Apa billahnya? Maksudnya billah dengan Allah ini artinya adalah bima'unatillah, bima'unatillah, dengan pertolongan Allah. Makna billahnya sesuai dengan Al-Fatihah, iya kanas ta'in, hanya semata-mata kepada Engkau kami meminta pertolongan. Nah, kata paham jadinya kita bahwasanya mengenal diri itu pasti mengenal Tuhannya. Kayak apa caranya mengenal diri? Akui diri kita ini lemah, tidak ada daya upaya. Yang memiliki kekuatan hanya semata-mata zat Allah Ta'ala aja, yang ma'unahnya pada kita, pertolongannya pada diri kita. Paham sudah makna arafa nafsahu wa arafa rabbah? Satu dulu. Jadi ini yang maksud daripada Datu Kalampayan, niscaya mengenal ia akan Tuhannya. Saya kong sini tukang hapus nih. Hapus dulu nih. Jangan tahu nyebut aja la haula wala quwwata illa billah. Paham enggak ada? Jangan lihat sana.
Telanjur. Kemudian daripada man arafa nafsah faqad arafa rabbah ini, siapa yang mengenal dirinya pasti dia mengenal Tuhannya. Kemudian kelar. Man arafa nafsah. Faqad arafa rabbah. Maka pasti dia kenal akan Tuhannya. Siapa yang mengenal dirinya, maka pastilah dia mengenal Tuhannya. Man, barang siapa arafa yang mengenal nafsahu dirinya, fakat arafa rabbahu, maka pastilah dia mengenal akan zat Tuhannya. Jadi kita diri kita nyatanya dulu kita kenali. Barang siapa yang mengenal dirinya dan memiliki sifat tidak memiliki daya upaya, maka dia mengenal kepada Tuhannya yang maha kuasa dan berkehendak. Kalau kita ini hanya berencana, mampunya cuma berencana, yang memutuskan kesudahannya, kehendaknya adalah Rabbah, Tuhan kita. Nah itu nak. Ini putih hijau. Itu yang kedua. Man arafa nafsahu bil jahli. Siapa yang mengenal dirinya itu bersifat jahil, bersifat tidak tahu. Arafa rabbahu bil ilmi. Maka dia mengenal zat Tuhannya yang maha bil alimi, yang maha alim, maha tahu. Jadi kalau kita mengenal di sini diri kita ini adalah orang yang bodoh sebenarnya. Kenal dengan zat Allah Ta'ala, kenal dengan Tuhannya yang maha alim, maha mengetahui. Karena pada dasarnya ilmu yang ada pada diri kita ini bukanlah milik kita. Semuanya anugerah Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala berkehendak dicabut, hilang, maka hilanglah semua pengetahuan yang ada pada diri kita. Contohnya di saat kita tidur, sepintar apapun orang tersebut, jikalau ditanya 1 tambah 1 maka tidak bisa menjawab karena keadaan tidur. Bukti ilmu bukan milik kita. Siapa yang mengenal dirinya orang yang jahil, maka dia mengenal Tuhannya adalah zat yang alim. Man arafa nafsahu bil jahli siapa yang mengenal dirinya bersifat kebodohan, fakat arafa rabbahu, maka dia mengenal Tuhannya. Bil alimi. Siapa yang mengenal dirinya itu bersifat jahil, bersifat bodoh, maka dia mengenal Tuhannya yang maha mengetahui. Maha mengetahui. Jadi orang alim, orang yang berilmu jangan sampai terjebak di sini. Dia merasa dirinya yang punya ilmu, itu terampas daripada sifat Allah Ta'ala. Kalau sudah merasa diri yang punya ilmu, maka akan timbul sifat ketakaburan, sombong, sebagaimana iblis. Iblis itu kenapa dilaknat? Karena dia merasa dirinya lebih tahu daripada Nabi Adam, lebih pintar daripada Nabi Adam, dan lebih tua daripada Nabi Adam. Dengan sebab itulah dia terlaknat, karena dia mengatakan khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya tercipta dari api, Adam dari tanah. Merasa lebih mulia karena iblis tidak mengenal dirinya. Gitu. Tidak mengenal dirinya itu memiliki sifat jahil. Itu yang kedua pula. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya itu bersifat kebodohan, maka dia mengenal Tuhannya yang bersifat maha mengetahui. Buktinya kita apa yang terjadi esok pun belum tahu kan? Nah itu.
Kemudian lagi man arafa nafsahu, bisamam, orang siapa yang mengenal dirinya itu tuli. Artinya, barang siapa yang mengenal dirinya adalah orang yang tuli, maka dia mengenal Tuhannya yang maha mendengar. Buktinya diri kita ini memiliki sifat tuli, telinga kita tidak tersumbat nih. Tapi kadang-kadang keasikan main HP di kiau dipanggil orang mendengar. Apalagi waktu guring. Kadang mendengar telinga, ya, apabila kamu sekarang bisa mendengar aku, padahal telinganya kata tuli. Nah, itu buktinya sifat sama bukan milik kita, milik zat Allah Ta'ala. Siapa yang mengenal dirinya adalah diri yang tuli, maka dia mengenal Tuhannya, zat yang maha mendengar. Hanya masalah buktinya telinga kita juga bisa mendengar, bisa khususnya waktu guring. Ada guring yang bisa, ada mendengar. Kalau kita memiliki camaran, maka bisa mendengar di seluruh penjuru muka bumi ini. Kalau mendengar kita, kalau kita memang yang punya sama, tetapi sama itu milik zat kita, milik Rabbah, milik Tuhan kita, bukan milik kita. Apalagi waktu maut, waktu meninggal dunia, tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Biar ditawarkan duit puluhan miliar pun tidak bisa mendengar, karena sama itu adalah milik Rabbah, milik Tuhannya. Adapun milik nafsah, milik diri kita, samam, pada hakikatnya tuli. Adapun kita mendengar saat ini bisa mendengar hanya semata-mata amanah, titipan, pinjaman daripada anugerah Allah Ta'ala. Kalau bukan atas rahmat Allah Ta'ala, mana mungkin bisa mendengar telinga kita. Hapus. Jadi itu yang pertama dibuka oleh Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dia akan dirinya, niscaya pastilah ia mengenal akan Tuhannya. Kita kenali diri kita bahwa diri kita ini pada dasarnya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak memiliki daya dan upaya melainkan semata-mata atas dasar maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa lagi kita tafsir ke lain-lain gitu. Mana mungkin bisa mendengar, melihat, berkata-kata, berkehendak, melainkan diri kita itu mengenali diri kita ini memang lemah dari segala-galanya, maka pastilah bisa mengenal kepada zat Tuhannya yang maha kuasa dan lain sebagainya. Itu daripada pembukaan daripada kitab Kanzul Ma'rifah yang ditulis oleh Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang bergelar Datuk Karampayan. Sambungannya apa lagi tuh? Ibu Kompositor. Siapa yang mengenal dirinya itu tidak bisa berbuat apa-apa, maka ia kenal akan Tuhannya yang maha berkehendak dan lain-lain. Di antaranya lagi maknanya adalah barang siapa yang mengenal dirinya itu fana, artinya lenyap secara hakikatnya, maka dia kenal kepada Tuhannya yang wajib adanya. Iya. Dan barang siapa yang kenal dengan dirinya yang tidak punya perbuatan, maka dia akan kenal, maka dia kenal dengan Tuhannya yang memperbuat dengan semau dia sendiri.
Dan kesimpulannya adalah seperti yang disebutkan oleh Imam Dinul Hanifri, yaitu aku kenal dengan Tuhanku dengan pengenalan Tuhanku juga. Ya. Jadi nanti atas tadi, barang siapa yang mengenal dirinya itu fana, maka dia mengenal kepada Tuhannya yang baqa, yang kekal. Nah itu tuh. Itu lebih di atas lagi daripada 6 tadi. Man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa. Barang siapa yang mengenal dirinya itu adalah diri yang lenyap, diri yang hancur, diri yang cikal bakal musnah, maka dia akan mengenal zat Tuhannya yang kekal abadi, tidak pernah berubah selama-lamanya. Karena diri kita ini awalnya ada permulaan dan akhirnya pun ada kesudahan. Sedangkan wujud Rabbahu, wujud Tuhan kita, awal tidak ada permulaan dan akhir tidak ada kesudahannya. Nah, jadi ujung-ujungnya kita ini kalau mengenal diri kita ini lemah, suatu saat akan mati dan suatu saat akan terkubur bersama bumi, maka kita akan mengenal seketika itu kepada zat Tuhan kita yang maha kekal abadi, abadi senantiasa selama-lamanya. Itu makna daripada sebahagian daripada makna man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya itu fana, lenyap, hancur, sirna. Tetapi yang kekal abadi hanya semata-mata zat Tuhanmu yang maha kekal abadi, yang maha memiliki kemuliaan dan keagungan. Di antaranya dari itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya. Man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa. Maka dia, barang siapa yang mengenal dirinya adalah zat yang hancur, diri yang lemah, maka dia akan mengenal kepada Tuhannya adalah zat yang maha kekal. Dalam surah Ar-Rahman disebutkan kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surah Ar-Rahman ayat ke-27. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di muka bumi ini, makhluk baik langit bumi segala isinya, yang nyata maupun yang alam gaib, bangsa malaikat, jin dan manusia dan bangsa hewan, semuanya akan sirna, hancur, musnah. Fan, akan lenyap, habis semuanya. Khususnya waktu yaumul kiamah, waktu hari kiamat. Jadi kita mengenal diri kita suatu saat akan hancur, akan binasa, akan mati, akan hilang keberadaan kita di muka bumi ini. Maka kita akan mengenal kepada zat Tuhan kita yang maha kekal abadi, abadi selama-lamanya, tidak pernah hilang dan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal zat Tuhanmu hai Muhammad, dan kekal zat Tuhanmu hai Muhammad, dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Jadi tafsir daripada man arafa nafsah faqad arafa rabbah, barang siapa yang mengenal dirinya, orang yang hancur, orang yang binasa, maka dia mengenal Tuhannya, kepada Tuhan yang memiliki zat
keagungan bersifat kekal abadi selama-lamanya. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 27, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua makhluk di muka bumi akan musnah, akan hancur, akan sirna, akan lenyap. Tetapi yang kekal abadi hanya semata-mata wajhu rabbika, zat Tuhan engkau, hai Muhammad. Dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini diantara daripada tafsir man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kita kenali diri kita akan hancur, akan binasa, akan mati. Tetapi dengan mengenali diri kita yang akan hancur, akan mati, akan sirna, maka pastilah kita mengenal kepada Tuhan kita, zat yang memiliki kekal abadi, sifat kekal abadi untuk selama-lamanya, tidak pernah berubah. Itulah. Kemudian keterangannya ada lagi. Keterangan ada di sini beliau menyebutkan bahwa cara pengenalan diri itu ada 3 macam. Oh iya, ini dari Tuan saya asal kalau perkataan Imam Zinun Al-Misri apa tadi? Ini artinya mana mungkin diri kita bisa mengenal Allah tanpa disertakan dengan kehendak Allah itu sendiri. Iya. Untuk melaksanakan dirinya sendiri kepada setiap hambanya yang ia inginkan untuk mengenalinya. Iya. Jadi di situ kaitannya dengan perkataan Imam Zinun Al-Misri, Arab Turabi, di Robi. Ya. Jadi kita yang sudah paham makna hadis man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya maka dia pastilah dia mengenal Tuhannya. Di balik itu kita sadari mana mungkin kita bisa mengenal Tuhan kita tanpa anugerah dari Tuhan kita sendiri juga. Artinya bukan atas dasar kepintaran kita, bukan atas dasar kelincahan kita, bukan atas dasar kecerdasan kita. Ada memang anugerah Tuhan yang membukakan pintu agar kita bisa mengenali zat beliau, gitu maknanya. Jadi jangan sampai kita tertipu juga di situ merasa diri kita yang memiliki kecerdasan untuk mengenal Tuhan, kada. Tetapi atas dasar kehendak Tuhan juga kita bisa mengenal kepada Tuhan kita. Karena pada dasarnya kita tidak memiliki kecerdasan, tidak memiliki ilmu. Nah, Arab tu nafsi, Arab tu rabbi bi rabbi. Dan kata Imam Zinun Al-Misri, Arab tu rabbi bi rabbi. Artinya aku mengenal Tuhanku dengan kehendak Tuhanku juga. Siapa itu? Status. Artinya di situ kita siman manusia tuh. Orang yang mengenal dirinya itu tidak mungkin bisa mengenal dirinya, apalagi mengenal Tuhannya tanpa anugerah dari Rabbi dan Tuhan kita juga yang memberi petunjuk, yang menguasakan kita bisa mengenal beliau, mengenal Allah Ta'ala. Kalau atas dasar kecerdasan kita masih syirik, ada syirik hobi di situ, karena ada merasa kepintaran dari diri sendiri. Harusnya kita sadari, kita istighfari bahwasanya tidak mungkin aku terbuka hati mengenal zat Tuhanku tanpa anugerah dari yang diberikan oleh rahmat Tuhanku juga. Araftu Rabbi bi rahmati Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan bi rahmati Rabbi, dengan rahmat Tuhanku juga. Aku mengenal Tuhanku bi Rabbi, artinya bi rahmati Rabbi, dengan rahmat Tuhanku juga. Bukan atas dasar kemampuanku, kecerdasanku kada. Kemudian lagi disambung oleh Tuan Syekh Arsad Al-Banjari, bermula hakikat mengenal diri itu 3 perkara. Jadi cara hakikat mengenal diri kita ini, baik yang secara jasmani maupun rohani, itu ada 3 perkara, 3 cara. Pertama, mengenal asal kejadian diri, yaitu daripada Nur Muhammad. Yang kedua, dimatikannya dirinya dahulu daripada mati. Seperti sabda Nabi SAW, mutu qablaan tamutu. Matikanlah diri kalian sebelum kalian mati. Artinya matikan oleh kamu akan diri kamu dahulu daripada bahwa mati kamu. Nah, itu cara yang pertama adalah mengenal asal kejadian diri daripada Nur Muhammad, cara pengenalan diri agar mengenal Tuhannya. Yang kedua dengan cara mematikan diri sebelum mati. Dan yang ketiga dengan cara panah sekalian diri itu di dalam kudrat Allah Ta'ala. Makanya kita lanjut di tiga hakikat pengenalan diri ini dulu. Sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab.
Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa man tabi'ahum. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana bil ma'rifati wal yaqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mati. Mati. Wah, Streaming ini mati ya. matikan ya.